kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Hasto begitu berani mengungkapkan bahwa Joko Widodo itu tidak memiliki power kecuali dia mendapatkan kekuatan dari Partai Coklat. Dia mau mengatakan bahwa Jokowi di backing oleh Polri. Kita bahas. Waduh, Hasto blak-blakan katanya Jokowi bisa kuat karena didukung Partai Coklat. Wah, maksudnya gimana itu, Bang? Jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru-baru ini jadi perbincangan setelah dia blak-blakan soal Jokowi ketika bicara dalam sebuah podcast. Hasto awalnya menyangkal kalau ada ungkapan bahwa Jokowi merupakan sosok yang powerful secara politik. Meskipun kita tahu dari semua kontestasi politik yang Jokowi ikuti, termasuk ketika ada calon yang terindikasi didukung olehnya juga bisa menang. Hasto bilang Jokowi nyatanya nggak sepowerful itu, dan katanya dia takut sama Anies Baswedan. Makanya kata Hasto, Jokowi bakal ngelakuin berbagai cara buat menjegal Anies. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Nggak hanya itu, Hasto juga bilang kalau Jokowi nggak punya pengaruh politik apapun kalau nggak didukung Partai Coklat atau Polri. Caranya dengan menempatkan orang-orang yang dekat dengan dia di jabatan yang penting di kepolisian. Salah satunya Listio Sigit Prabowo yang ditempatkan sebagai Kapolri oleh Jokowi. Menurut Hasto, karena dukungan Partai Coklat inilah Jokowi masih tetap punya kekuatan politik hingga saat ini. Waduh, bisa begitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Guys, sebagaimana video-video saya sebelumnya, saya membahas tentang bagaimana Hasto yang saat ini lagi ramai di media sosial, di kanal-kanal YouTube dia bersuara, di podcast-podcast dia berbicara, dan terutama di podcast Abang Akbar Faisal ya. Belum lama ini dia mengungkapkan bahwa Joko Widodo ini ternyata adalah orang di balik yang melakukan tindakan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur, di mana Anies ada proyek besar yaitu pagelaran Formula E. Nah, menurut Hasto bahwa Jokowi lah yang akan melakukan upaya agar Anies Baswedan itu harus dihukum dan juga harus dikoreksi. Padahal ini bisa dibantah dan juga sudah terbantahkan oleh Mahfud MD. Nah, yang paling menarik dari pernyataan Hasto, ia juga menyebutkan bahwa Pak Jokowi ini ternyata di backing oleh Partai Coklat. Saya bangga Pak, bangga sekali. Banyak hal yang bisa menuntun saya untuk menjalani kehidupan Pak. Ini masalah netralitas Pak. Netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak, bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Ya, ini kan menarik nih, Partai Coklat yang dimaksud adalah Polri tentunya, polisi ya guys. Nah sekarang sebelum kita bahas, saya mau mengajak kepada Anda, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya berharap channel ini akan terus berkembang, dan video ini juga bisa memberikan pencerahan buat saya secara pribadi dan juga kepada Anda semua. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana bisa seorang Hasto, Sekjen PDIP ini berani mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu tidak memiliki power kecuali di backing oleh Partai Coklat? Tuduhan ini sangat serius dan tentu Hasto harus mempertanggungjawabkannya. Bagaimana reaksi dari teman-teman Polri? Bagaimana Kapolri menanggapi ini? Bagaimana teman-teman polisi menanggapi pernyataan dari Hasto ini?
Kalau kemudian Hasto ini dibiarkan, maka sesungguhnya akan menjadi pembenaran kepada polisi yang selama ini membacking kepada Pak Jokowi. Kan menarik. Nah, sehingga itu saya pikir informasi yang sudah melebar secara liar di ruang publik ini seharusnya mendapat respon dari Kapolri terutama. Apakah benar polisi itu membantu Pak Jokowi untuk melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang mungkin di luar dari mekanisme hukum atau mengintervensi hukum untuk kepentingan politik. Nah, sehingga itu saya kira perlu juga dimintai pertanggungjawaban kepada Hasto ini. Tanpa kemudian adanya laporan, tentu ketika Pak Hasto berani mengungkapkan kalimat ini berarti dia sudah menuduh kepada polisi bahwa polisi melakukan tindakan membantu Pak Jokowi dalam hal-hal tertentu. Walaupun memang Pak Hasto tidak mengatakan bahwa Partai Coklat yang dimaksud di sini adalah polisi, tapi sudah menjadi mafhum, sudah menjadi pengetahuan secara luas, masyarakat menilai bahwa yang dimaksud dengan Partai Coklat di sini adalah polisi. Wah, Pak Hasto berani nih mengungkapkan hal ini. Bagaimana dengan Kapolri? Bagaimana dengan polisi? Bagaimana dengan mungkin Pak Jokowi juga? Apakah kemudian akan membiarkan? Yang jelas Pak Hasto ini bisa dijerat pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE kalau kemudian tuduhannya serius dan tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan. Pertanyaannya adalah siapa yang nanti akan mau melapor kepada Pak Hasto nih? Hasto dilaporkan ke polisi atau polisi jadikan sebagai temuan pelanggaran kalau memang Hasto tidak terbukti ungkapannya itu adalah sesuatu yang tidak berdasar. Tapi kalau misalnya Pak Hasto itu benar, kalau memang benar-benar polisi itu membantu Pak Jokowi untuk melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, maka Hasto akan menjadi pemenang di sini. Namun demikian semua harus dipertanggungjawabkan. Saya kira Hasto juga cukup berani ketika dia mengungkapkan ini di podcast. Dia cukup berani ketika dia mempublikasikan pernyataannya. Dia sudah menghitung secara matang. Kita tinggal menunggu bagaimana responnya Pak Jokowi. Pak Jokowi memang sejak dulu punya tabiat sabar ketika kemudian ada orang yang menuduhnya, memfitnahnya, menghinanya, membulinya. Tapi ingat, Pak Jokowi waktu itu statusnya sebagai presiden. Dia nggak mau head to head, dia nggak mau face to face dengan yang namanya rakyat. Dia nggak mau dengan warganya berkelahi. Meski dikritik, dihina, dicaci maki, Pak Jokowi selalu menjadi orang yang menjalankan tugas sebagai presiden dengan baik. Tapi kalau hari ini Pak Jokowi statusnya sudah menjadi rakyat biasa, tentu dia bisa dong kemudian melakukan upaya hukum, ya, melaporkan atau merespon apa saja yang dikemukakan oleh banyak orang. Tapi dasar Pak Jokowi, orang sudah kritik, orang sudah hina, orang sudah caci maki, orang sudah membuli, tetap saja Pak Jokowi santai, tenang, dan lebih memilih hidup rukun. Ini menarik, guys. Oke, friend. Kali ini saya juga mau informasikan kepada Anda semua bahwa saat ini keramaian yang dibuat gaduh oleh Pak Hasto tentu harus mendapat respon dari banyak kalangan, terutama yang berkaitan dengan isu bahwa benarkah Pak Jokowi yang mengkonstruksi agar adanya tindakan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan karena Formula E. Ini juga tuduhan yang serius, ya kan? Nah, tapi Hasto tanpa sadar dia sebenarnya sudah membuat situasi semakin gaduh, dan ternyata dalam analisa banyak kalangan termasuk Cokro TV misalnya, menilai bahwa ini sebenarnya Hasto sedang memainkan strategi untuk menjelang pilkada. Dia sudah melihat nih Pak Jokowi udah turun gunung. Pak Jokowi sudah mau memenangkan paslon-paslon tertentu di daerah-daerah tertentu. Maka untuk memberangus kekuatan Jokowi, yang dilakukan adalah ya sinetron yang dibuat oleh Pak Hasto ini, ya, dengan kemudian memfitnah Pak Jokowi, menuduh yang bukan-bukan tentang Pak Jokowi. Nah, itu wajar karena Pak Jokowi meski bukan presiden, ketika dia sudah turun di Jawa Tengah, nih mulai Jawa Tengah sudah satu arah, satu visi. Dia turun ke Jakarta, nah Ridwan Kamil naik daun lagi nih. Begitu juga dengan Jogja, begitu juga dengan bahkan Jawa Timur. Semua gerakan-gerakan Jokowi, bahkan beberapa daerah ada kepala-kepala daerahnya, calon-calonnya itu langsung datang ke rumah Pak Jokowi minta dukungan. Ini terjadi perubahan konstelasi Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga itu saya kira wajarlah kalau akhirnya Pak Joko Widodo ini masih memiliki pengaruh yang kuat. Wajar, pertama Pak Gibran wakil presiden adalah anaknya Pak Prabowo presiden, merupakan bagian dari mitra kerjanya waktu beliau menjadi presiden, ya.
walaupun pernah menjadi rival 2 kali kontestasi pemilu, tapi pada faktanya Pak Jokowi benar-benar memberikan kesempatan seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo untuk kemudian bisa memenangkan pertarungan di Pilpres 2024 kemarin. Guys, beberapa saat lagi akan ada pencoblosan untuk kepala daerah. Kita akan melihat apakah PDIP oleh karena blundernya Pak Hasto ini kemudian mengalami penurunan dukungan terhadap Partai Banteng ini, atau jangan-jangan justru PDIP tetap bertahan bahkan bisa berkembang. Kita tidak tahu apakah kekuatan besar yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini mampu menumbangkan Banteng secara serius di Pilkada 2024, atau jangan-jangan Hasto benar. Dia mau mengatakan bahwa Jokowi itu tidak punya power, kecuali sekarang ini Jokowi hanya di backup oleh polisi. Namun kita juga berharap teman-teman aparat kepolisian untuk melakukan investigasi, membuka selebar-lebar dan seluas-luasnya. Apakah benar Pak Jokowi itu cuma di backing oleh Partai Coklat? Apakah benar Partai Coklat atau polisi yang dimaksud ini masih menjadi bagian dari instrumen yang dimainkan oleh Raja Jawa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu? Kita menunggu informasi positif tentang hal ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan kita tetap menjadikan ini sebagai bahan politik yang kemudian kita pelajari untuk mendewasakan politik di Indonesia. Saya Bang Bil, Offside. Jangan lupa like, comment, and subscribe.